Assalamualaikum Bu Erika. Waalaikumsalam Bu Mita, apa kabarnya di Bu Mita? Alhamdulillah Bu Erika apa kabar? Alhamdulillah baik. Sudah lama juga kita tidak ketemu ya Bu Mita ya? Iya betul, kita cuma bisa tatap ya terus nih secara virtual Bu Erika. Iya benar. Gimana nih Bu Mita? Kita akan berbincang-bincang ya Bu Mita ya? Iya Bu Erika, alhamdulillah hari ini saya bisa ngobrol sama Bu Erika. Alhamdulillah juga. Ya kita tidak lama ya Bu ya berbincang-bincangnya sekitar 10 sampai 15 menit mungkin ya Bu ya. Nah, Bu Mita gimana nih? Kira-kira apa yang ingin Bu Mita sampaikan nih pada saat obrolan kita sekarang nih? Jadi sebenarnya saya lagi pusing Bu Erika, makanya saya mau hubungi Bu Erika nih karena pengen ngobrol, pengen cari sesuatu solusi. Jadi Siap. Kita ngobrol bareng-bareng Bu. Iya, ada satu murid saya nih yang dia tuh selalu saja terlambat Bu Erika, dan terlambatnya itu luar biasa. Jadi dia bisa terlambat itu setengah jam. Jadi kita masuk studio dia jam 7. Kemudian Itu sangat luar biasa ya Bu ya. betul luar biasa sekali gitu. Terus kemudian juga dia hampir setiap hari Bu Erika seperti ini. Jadi dalam seminggu itu bisa 3 kali, bayangkan Senin sampai Jumat hanya 5 hari. Masuk dia 5 3 hari, hari. iya. Dia 3 hari terlambatnya. Jadi dia lebih sering terlambat daripada tepat waktu. Iya, sudah lebih dari separuhnya ya Bu ya. Betul, saya juga jadi agak pusing. Saya berharap hari ini bisa ngobrol sama Bu Erika, terus saya ketemu gitu jalan keluar gitu. Kita coba ya Bu ya, kita ngobrol-ngobrol ya Bu. Tapi di kelas Bu Mita hanya satu siswa saja yang bermasalah. Iya, kalau khusus yang terlambat ini Bu Erika hanya satu anak saja. Ini jadi kayak sudah kebiasaan gitu Bu Erika, kayak menggampangkan gitu walaupun sudah ditegur berkali-kali gitu, tapi tetap aja masih terus terlambat. Saya juga sampai bingung Bu Erika, bagaimana saya harus bersikap gitu, bagaimana menghadapi anak ini. Nah, iya betul. Jadi selama yang sudah berlangsung ini Bu ya, anak-anak yang telat itu, satu anak itu sudah apa aja yang Bu Mita lakukan kepada anak tersebut? Saya sudah pernah menanyakan alasannya pada anaknya gitu. Dia selalu alasannya adalah bangun kesiangan Bu gitu. Sudah saya coba bangun bujuk kesiangan ya. Alasan gampang ya Bu ya. Alasannya selalu itu sampai akhirnya saya panggil orang tuanya. Tapi orang tuanya sendiri justru malah seperti angkat tangan gitu loh Bu Erika, seperti nggak mau gitu. Jadi alasannya gini, iya Bu Mita, bagaimana ya kami kan kerja gitu. Jadi pada saat kami berangkat kerja jam 5 pagi itu kami sudah coba bangunan, tapi anaknya nggak bangun gitu. Jadi mereka lepas tangan gitu. Bahkan sampai ada kata-kata yang penting anaknya masuk Bu Mita. Seperti itu. Ya Jadi memang. seperti itu ya, memberikan tanggung jawab penuh kepada kita guru Bu Mita ya di sekolah ya. Jadi kita jadi seakan-akan saya sebagai guru itu harus memahami betul gitu, memahami kondisi dia gitu. Tapi kan hal ini jadinya dampak buruk ya Bu Erika, karena teman-teman yang lain melihat gitu loh. Kok dia terlambat boleh sih gitu, padahal kami aja tadi pagi-pagi, kami bela-belain bangun pagi buat terlambat, tapi itu tuh lambat sih gitu, terlambat terus-terusan gitu. Padahal saya tidak membiarkan, saya menegur. Kemudian saya sudah memanggil orang tua, tapi ternyata orang tua juga tidak mendukung gitu ya. Artinya lepas tangan. Menimbulkan kecemburuan juga kepada anak-anak yang lain. Jadi efek dari satu anak ini jadinya kecemburuan dari anak-anak yang lain, dan itu kayaknya nggak bagus banget gitu kalau dibiarkan. Gitu. Makanya ini yang ya. Tadi kan Bu Mita sudah berusaha untuk memanggil orang tua, kemudian juga sudah manggil anak itu sendiri ya Bu Mita ya, tapi bapaknya saya manggilnya waktu itu hanya di kelas itu loh Bu Erika, pada saat dia masuk, iya. Kenapa terlambat? Kesiangan Bu, gitu, bangunnya kesiangan, terus besoknya lagi kalau saya tanya, hari ini kenapa lagi ya Bu, saya baru bangun setengah 7.
Jadi saya baru bertanya sih kepada dia ya hanya sekedar gitu aja sih Bu Eriko. Ya, tapi setidaknya Bu Mita sudah berusaha ya untuk mengadakan komunikasi dengan anak tersebut. Ya. Tapi selama ini Bu Mita mungkin belum merasa melihat ada hasilnya seperti itu ya Bu ya. Kayaknya belum terlihat sama sekali. Iya. Tidak ada perubahan sama sekali. Betul. Nah kira-kira nih Bu Mita, setelah memanggil orang tua dan komunikasi dengan orang tua, kemudian komunikasi dengan anaknya sendiri, kira-kira Bu Mita ada cara lain nggak tuh yang akan Ibu Mita lakukan untuk anak tersebut? Saya tuh jadi terpikir nih Bu Riko. Tadi kan karena kita ngobrol-ngobrol, saya itu baru tersadar nih Bu Riko. Saya itu baru bukan manggil ya, saya baru bertanya kepada anak ini alasan dia tidak tepat waktu gitu ya, terlambat itu hanya setiap kali dia terlambat, kemudian saya hanya bertanya kenapa terlambat bangun siang gitu, tapi saya nggak pernah bertanya alasan dia bangun siang kenapa, kemudian apa sebenarnya kenapa dia terlambat gitu ya. Saya rasa seharusnya ya saya jadi berpikir seharusnya saya mengajak dia mungkin ya bicara dari hati yang personal berdua saja. Ini belum pernah saya lakukan Bu Eriko. Jadi saya ini belum pernah ngajak ngobrol dia langsung. Jadi saya berpikir mungkin ya cara selanjutnya saya pengen ngajak dia ngobrol dari hati ke hati, ngajak berdua saja berbincang dengan waktu yang lebih lama mungkin ya Bu Eriko. Saya mau coba pakai cara itu Bu Eriko. Wah, saya kedengarannya agak-agak menarik juga tuh Bu ya, ketika Ibu mengajak berbincang anak tersebut, ya menyentuh hatinya seperti itu ya Bu ya, bicara dari hati ke hati, mungkin akan ada yang klik gitu ya, ada yang kena ke anak itu yang akhirnya mungkin bisa merubah kebiasaan dia Bu ya. Iya, saya sih berharapnya begitu. Saya berharap sekali. Nah, nanti pada saat perbincangan ini kami tuh berdua sama-sama saling tahu, saling paham. Dia bisa memahami kegalauan saya dan saya bisa tahu penyebab sebenarnya dasarnya kenapa dia terlambat dan bangunnya selalu kesiangan itu. Saya belum pernah sampai mencari tahu sejauh itu. Mungkin saya seharusnya sudah mencari tahu. Saya habis ngobrol sama Bu Riko jadi tersadar nih. Ternyata hal tersebut belum saya lakukan malahan bicara dari Iya, benar Bu ya. Benar. Saya Ya, pengen ternyata dengan obrolan-obrolan kita seperti ini akhirnya menumbuhkan ide-ide ya Bu ya. Iya betul. Saya bersyukur sekali saya jadi terbayang untuk saya pengen ngobrol sama anak itu. Saya ingin ngobrol dari hati sampai saya tahu dasarnya bagaimana dia itu seperti bersikap seperti ini. Iya, kita dengan mengetahui latar belakangnya mungkin kita akan tahu ya Bu ya alasan-alasan yang menyebabkan itu ya Bu ya. Saya justru baru tahu dari sisi orang tuanya kan orang tuanya selalu bilang anaknya susah minta dan selalu menyalahkan ke anaknya gitu. Iya. Saya belum pernah mendengar dengan jelas dari sisi anaknya sendiri gitu orang tuanya yang baru dari sisi orang tuanya. Saya rasa saya akan mengajak ngobrol anak itu berdua. Ya, nah Bu Mita kan rencana mau ngajak ngobrol tuh anak ya Bu ya. Nah, kira-kira nih Bu, rencananya Bu Mita mau ngajak ngobrol anak itu tuh kapan tuh Bu? Saya pengen secepatnya biar cepat ketahuan dan bisa cepat teratasi. Saya rasa besok sepulang sekolah saya akan coba ngobrol saya. Kalau pulang sekolah kan anak-anak sudah sepi nih di kelas, kita bisa berdua aja ngobrol, bisa lebih luasa. Mungkin ya kalau tidak ada orang lain mendengar, mungkin dia bisa lebih terbuka sama saya. Jadi insya Allah saya coba besok Bu Eriko. Benar. Oh, jadi jangan waktu yang secepatnya besok ya Bu ya. Saya berharap nanti lancar ya Bu ya. Nanti kalau misalkan nih berandai-andai Bu ya. Kita kan namanya kondisi situasi sekolah seperti itu ya. Tiba-tiba ada ya gangguan ketika sedang ngobrol kan bisa memecah suasana ya, memecah ke anak itu juga jadi tidak fokus lagi dengan pembicaraan. Ibu udah antisipasi belum tuh Bu kira-kira Bu? Iya, saya rasa pendapat Bu Riko benar tuh. Karena di sekolah saya walaupun kelas saya sudah pulang, tapi biasanya pulang sekolah tuh anak-anak ada ekskul. Pasti suaranya pasti mengganggu. Atau mungkin ada anak yang mungkin mondar-mandir di kelas saya.
Dan biasanya kan Iya. kalau bicara dari ke hati ke hati, kalau ada orang lain biasanya kita enggan ngomong ya Bu Eriko, jadi males gitu kalau ngomong Iya, didengar sama orang lain, pengennya udah sama Bu Guru aja, yang lainnya nggak usah tahu. Saya rasa saya akan iya, lihat situasi besok, kalau memang tidak kondusif untuk saya berbincangnya di kelas, saya akan coba berbincang di ruang BK, karena ruang BK itu jarang sekali digunakan. Kemudian dia ruangannya di pojok gitu, di sebelah di belakangnya ruang UKS, saya akan tutup gitu, jadi orang lain nggak akan tahu dan kita bisa ngobrol. Saya juga bisa komunikasikan dengan teman-teman untuk minta izin ke ruang BK, dan teman-teman tuh nggak ada yang mondar-mandir di situ. iya. Dan insya Allah bisa. Koordinasi dulu ya Bu ya. Benar, saya akan koordinasi dengan teman-teman biar Benar, kondusif benar, tuh benar. hasilnya gitu. Bisa jadi kan teman-teman juga saling membantu, kalau ada anak-anak yang berisik di situ mereka Iya, akan ngasih tahu jangan lewat itu gitu, atau jangan berisik dulu gitu, biar benar. lebih nyaman Wah, lah. iya. Seru seru benar nih pengalamannya Bu Mita ya dengan anak yang suka terlambat. Ya memang sebenarnya tidak hanya Bu Mita ya, saya pun punya kasus seperti itu ya Bu. Jadi dengan berbincang, ngobrol sama Bu Mita, akhirnya membuka ide baru juga untuk saya ya, untuk misalkan mengatasi anak-anak yang seperti itu ya Bu. Wah, keren Ibu Mita ya. Jadi ide-idenya nyampe juga ke saya gitu ya Bu Wah, ya. alhamdulillah ini berkat ngobrol sama Bu Eriko hari ini nih. Saya jadi Iya sama nambah kita ide ya Bu nih. ya. Oke Bu, ini kan rencana Ibu udah udah ada tuh ya rencana tuh Bu ya. Nah, kira-kira tadi kan sudah tadi kapan tadi Ibu mau melaksanakannya? Besok insya Allah pulang Besok sekolah. ya? Betul, besok langsung Iya, saya lakukan. benar. Ibu udah memprediksi belum tuh Bu? Kira-kira kapan ya bisa melihat hasil adanya perubahan anak itu gitu Bu? Oke, saya akan mungkin dalam waktu 2 sampai 4 minggu ke depan kali ya Bu Eriko, saya mau coba lihat perubahannya. Jadi dari hati ke hati besok ngobrol, kemudian cari solusi sama-sama dengan anak itu. Mungkin anak itu bisa mengemukakan semua alasan kenapa dia sering datang terlambat. Kita kan tidak tahu di baliknya. Mungkin setelah itu akan ada perbincangan berikutnya gitu. Tidak bisa hanya satu kali Iya, aja berbincang. Jadi saya rasa benar-benar. saya mau lihat di mungkin 2 sampai 3 minggu ke depan lah Bu Erika, untuk bagaimana perubahan anak ini. Mudah-mudahan Siap. ya anak jadinya lebih lebih tahu gitu bahwa dia tuh memang butuh untuk datang tepat waktu. Jadi bukan hanya kewajiban tapi butuh buat datang tepat waktu. Jadi mudah-mudahan dalam 2 3 minggu ke depan saya sudah melihat hasilnya. Ya, berharap ya Bu ya, semoga Iya, harapannya Bu Mita tercapai, kemudian juga amin, adanya perubahan sama anak tersebut ya Bu ya. amin. Karena memang kan saya pikir sangat mengganggu ya, bukan mungkin Betul. tidak bisa dikatakan sangat mengganggu, mungkin untuk anak itu sendiri ya. Ya dari kedisiplinannya, dari tanggung jawabnya, yang mana kita kan harus memupuknya dari sekarang ya Bu ya. Iya, Riko jangan sampai jadi kebablasan, jadi sifat dia sampai dengan dewasa kan. Itu nggak Benar, bagus benar. banget nanti dia. Kita harus dari Hmm. sekarang nih ngasih tahu dia bagaimana yang seharusnya dilakukan. Benar, benar. Nah, ini Bu Mita kan tadi berprediksi ya kalau misalkan semoga dalam jangka waktu 2, 3 atau 4 minggu ini bisa melihat hasil daripada rencana Bu Mita ke depan. Kira-kira saya akan dikasih tahu nggak nih Bu hasilnya Bu? Wah, insya Allah saya akan beritahu. Jangan kan nanti nunggu 2 3 minggu Beriko. Seandainya 1 minggu ke depan ternyata perubahannya sudah terlihat sangat terlihat, saya pasti akan beritahukan langsung ke Bu Eriko. Siap. Soalnya saya penasaran juga ya Bu dengan ide pemikiran Bu Mita mengajak ngobrol anak tersebut ya. Saya kepingin tahu juga kira-kira hasilnya tuh kita bisa melihat dalam jangka waktu berapa lama gitu. Walaupun setiap anak mungkin berbeda-beda ya Iya, Bu Mita ya. tapi saya pasti setiap kali dia ada perubahan saya akan beritahu kepada Bu Eriko. Oh siap. Saya tunggu kabar baiknya Bu ya. Siap, insya Allah akan ada segera kabar baiknya. Semoga anak ini dapat perubahan yang luar biasa. Wah, senang sekali berbincang sama Bu Mita. Sama Semoga Bu apa yang Eriko, kita alhamdulillah saya juga senang sekali semoga berbincang. perbincangan kita menumbuhkan ide-ide untuk Ibu Mita, untuk saya juga ya, Amin, insya bermanfaat Allah ya Bu Bu ya. Eriko. Iya Nanti saya betul. tunggu kabar baik dari hasil penelitian Bu Mita ya, Bu Mita ya. Iya Bu Eriko. Oke, terima kasih untuk bincang-bincang kita kali ini ya Bu Mita ya. Terima kasih banyak Bu Eriko untuk waktunya. Baik, ya assalamualaikum Bu Mita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.